Roy Suryo CS menjalani pemeriksaan di gedung Dirkrimum Polda Metro Jaya terkait kasus tudingan ijazah palsu Joko Widodo. Roy Suryo CS menjalani pemeriksaan selama 9 jam dan keluar ruangan sekitar pukul 20.45 waktu Indonesia Barat. Juru bicara Roy Suryo CS, Refli Harun menyebut pemeriksaan berjalan dengan baik. Roy Suryo, Rismon Sianipar, dan Dr. Tifa juga diperlakukan dengan baik oleh penyidik. Dicecar sebanyak 157 pertanyaan, ketiganya tidak ditahan karena bisa membawa saksi dan ahli yang meringankan. Refli menilai dengan tidak adanya penahanan membuat Roy Suryo CS bisa lebih produktif dalam berkontribusi di ruang publik. Sangat terpaksa, tidak akan ada press conference dari ketiganya. Jadi cukup saya yang mewakili kepentingan mereka bertiga dan alhamdulillah paling tidak hari ini mereka tidak ditahan. Padahal kita tahu pasal-pasal yang dikenakan ke mereka ancaman hukumannya sampai 12 tahun. Yaitu pasal 35 Undang-Undang ITE. Alhamdulillah, saya mengatakan dengan tidak ditahan, Mas Roy akan lebih produktif, akan bisa berpikir, akan bisa menulis dan lain sebagainya. Sementara itu pihak kepolisian menegaskan akan kembali melakukan pemeriksaan kepada saksi maupun ahli yang diajukan Roy Suryo CS. Hal tersebut dilakukan atas dasar prinsip proses penegakan hukum yang adil dan berimbang. Kepada ketiga tersangka, kami perbolehkan untuk kembali ke rumahnya masing-masing. Kenapa demikian? Karena ketiga tersangka mengajukan ahli dan saksi yang meringankan. Tentunya dalam hal ini kami sebagai penyidik harus menjaga keseimbangan keterangan dan informasi sehingga proses penegakan hukum ini adil dan berimbang. Sebelum menjalani pemeriksaan pada Kamis siang, Roy Suryo menegaskan kehadirannya mewakili masyarakat Indonesia yang menginginkan perubahan. Saya harus mengucapkan terima kasih karena kami hadir bukan mewakili pribadi. Saya bukan mewakili saya sendiri, Dr. Rismon tidak mewakili Dr. Rismon sendiri, Dr. Tifa juga tidak. Kami mewakili seluruh rakyat Indonesia yang menginginkan perubahan atas negeri ini. Ya, negeri ini sudah lama lebih dari satu dekade mengalami suatu rezim yang sangat jahat, sangat bengis, dan utamanya adalah apa? Yang telah menggunakan segala cara, menggunakan segala daya, termasuk ada penggunaan ijazah palsu. Roy Suryo bersama dengan Rismon Sianipar dan Tifauzia Tiasuma atau Dr. Tifa merupakan 3 tersangka klaster 2 kasus tudingan ijazah palsu Jokowi. Sebelumnya pada klaster 1, polisi telah menetapkan 5 tersangka dalam kasus ini. Tim Liputan iNews melaporkan. Rismon Sianipar yang juga merupakan tersangka fitnah ijazah Jokowi akan menuntut Polri 126 triliun rupiah. Hal itu akan dilakukan Rismon jika polisi tidak bisa buktikan tuduhan memanipulasi ijazah Jokowi. Siap nggak bang nih pemeriksaan ini bang? Masalah siap atau enggak, ya harusnya penyidik yang harus lebih siap untuk menuduh kami mengedit atau merekayasa. Ya, mana yang kami rekayasa? Kalau itu tidak terbukti nanti saya berencana untuk menuntut kepolisian sebesar 126 triliun rupiah. 1 tahun anggaran kepolisian. Jadi jangan sampai tuduhan itu adalah tuduhan tanpa basis ilmiah. Apa yang kami lakukan, ada itu namanya ilmunya, ya digital image processing. Jangan sampai ilmu tersebut jadi ilmu terlarang. Memproses citra digital atau video digital bukan berarti merekayasa atau mengedit. Itu berbasis algoritma, ya. Yang kedua, saya yakin kecepatan penanganan atau penersangkaan ini berketepatan dengan memang gerilya kami dalam membongkar, ya, terutama. Dr. Tifa menduga ada dugaan kriminalisasi dalam penetapan 8 tersangka dalam kasus ijazah Jokowi di Polda Metro Jaya. Para tersangka disebut telah memanipulasi ijazah Presiden ke-7 RI tersebut. Roy Suryo, Rismon Sianipar, dan Dr. Tifa mendatangi Polda Metro Jaya pada Kamis pagi. Mereka diperiksa sebagai tersangka kasus fitnah ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo. Namun, Dr. Tifa menduga ada kriminalisasi dalam penetapan tersangka di kasus ijazah Jokowi ini. Dalam unggahan di akun media sosial X, Dr. Tifa menyampaikan 5 pandangan, diantaranya ada upaya membungkam kerja ilmiah
dan adanya indikasi kriminalisasi yang dijalankan bukan institusi. Selain itu, Dr. Tifa juga meminta agar penyalahgunaan kewenangan oleh siapapun tidak dibiarkan. Di akhir postingannya, Dr. Tifa juga mencantumkan 9 nama pendamping hukum. Sebelumnya, Polda Metro Jaya menetapkan Dr. Tifa dan kawan-kawan menjadi tersangka dalam kasus ijazah Jokowi. Total ada 8 tersangka dan dibagi ke dalam 2 klaster. Tim Liputan iNews melaporkan. Dan untuk mengetahui informasi terkini dari Polda Metro Jaya, kita menuju ke Polda Metro Jaya. Ada jurnalis iNews Hendry Aprila di sana. Selamat siang, Hendry. Apa ada info terbaru terkait pemeriksaan Roy Suryo CS di sana? Ya, sejauh ini kalau kami memantau di Polda Metro Jaya, Reza dan juga pemirsa, bahwa memang dalam hal ini belum ada perkembangan terbaru ataupun informasi yang disampaikan oleh pihak dari Polda Metro Jaya berkaitan dengan update setelah adanya pemeriksaan yang dilakukan pada kemarin. Ini dari ketiga tersangka yang diantaranya adalah Roy Suryo. Dalam hal ini adalah kasus berkaitan dengan tudingan ijazah palsu Jokowi. Dan tentunya sampai saat ini kami memantau pun juga tidak ada pergerakan yang cukup berarti, tepatnya di gedung Direktorat Reserse Kriminal Umum yang juga kami memantau sejak pagi hari tadi sampai dengan saat ini. Tentu kalau kami mengulas bahwa kemarin dari ketiga tersangka juga telah memenuhi panggilannya untuk dilakukan pemeriksaan oleh tim penyidik dari Polda Metro Jaya yang dilakukan selama kurang lebih 9 jam lamanya dengan ratusan pertanyaan dari ketiga tersangka tersebut. Dan hasilnya ini bahwa penetapan dari ketiga tersangka ini tidak dilakukan penahanan, namun dikenakan sanksi pasal Undang-Undang ITE dengan ancaman 12 tahun penjara. Dalam hal ini tentunya tidak dilakukannya penahanan dari ketiga tersangka ini karena adanya ataupun dihadirkannya 2 ahli untuk meringankan dan juga ketiga saksi untuk meringankan. Tentu juga sejauh ini kami memantau belum ada pergerakan yang cukup berarti, dan tentunya juga kami akan terus menyampaikan informasi terbaru berkaitan dengan update dari kasus pemeriksaan ketiga tersangka yang diantaranya dari Roy Suryo. Dalam hal ini adalah kasus tudingan ijazah palsu Jokowi. Sementara Reza, kembalikan ke Anda. Baik, terima kasih Hendry Aprila atas informasi. Selamat siang, selamat bertugas kembali. Dan pemirsa, sementara itu bertepatan dengan pemeriksaan Roy Suryo CS, sebelumnya puluhan orang yang mengatasnamakan Pemuda Patriot Nusantara menggelar unjuk rasa di depan Polda Metro Jaya. Mereka mendesak agar polisi segera menahan tersangka Roy Suryo CS. Puluhan orang yang mengatasnamakan Pemuda Patriot Nusantara berunjuk rasa di depan Polda Metro Jaya Kamis pagi. Unjuk rasa digelar bertepatan dengan pemeriksaan Roy Suryo CS sebagai tersangka kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo. Dalam aksinya, massa membentangkan spanduk bertuliskan desakan agar Roy Suryo, Rismon Sianipar, serta Dr. Tifa ditangkap dan ditahan. Sekretaris Jenderal Peradi Bersatu Ade Darmawan mendesak aparat kepolisian bertindak tegas terhadap kasus dugaan penyebaran tuduhan palsu dan manipulasi digital dokumen ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo. Ini kembali pada kewenangan penyidik. Dalam artian apapun hari ini yang terjadi itu adalah murni dari kewenangan penyidik. Bahwa ketika terjadi pemeriksaan hari ini, kemudian Bang Roy dengan PD-nya saya lihat bahwa membawa bukti-bukti counter dan lain sebagainya, bahwa kita harus melihat bahwa ketika kita melaporkan seseorang, beban pembuktian itu ada sama kami sebagai pelapor, bukan kepada pihak terlapor. Nah, yang aktif saat ini, ya, sampai saat ini adalah tentu Kepolisian Negara Republik Indonesia, karena pelapor sudah menyerahkan persoalan ini kepada pihak kepolisian. Sehingga dalam tahap pemeriksaan nanti, ya kan, sesuai dengan bukti-bukti yang dimiliki oleh penyidik, tentunya pertanyaan-pertanyaan itu mengkerucut nantinya untuk menjerat ya masing-masing terlapor ini.
Menjerat dalam artian bukan suatu hal yang kriminalisasi, tetapi menjerat hukum itu memang seperti itu gitu loh. Bahwa ketika berhadapan dengan fakta-fakta, berhadapan dengan bukti-bukti, maka narasi-narasi itu tidak akan berlaku lagi. Pembelaan-pembelaan itu tidak akan berlaku lagi. Apalagi ditambah ya keyakinan bahwa ini adalah ilmiah, ini adalah penelitian, itu nggak seperti itu. Itu justru memperdalam bukti mereka ketika mereka menggunakan alat-alat atau aplikasi-aplikasi tertentu yang kemudian terjadi manipulasi di situ. Selain itu, Ade juga berharap langkah nyata kepolisian dalam menuntaskan kasus yang menyeret sejumlah nama. Dari Jakarta, Rian Rizky Roshali, iNews melaporkan. Kita ke informasi lain, pemirsa. 13 pasien korban ledakan SMA Negeri 72 Jakarta Utara masih dirawat intensif di Rumah Sakit Islam Cempaka Putih, Jakarta Pusat. 12 pasien menjalani perawatan di ruang rawat inap Rumah Sakit Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Direktur Utama Rumah Sakit Islam Cempaka Putih, Pradono Hangdoyo, menyatakan kondisi pasien yang dirawat mengalami luka pada pendengaran akibat suara ledakan. Sementara satu pasien yang berada di ICU dengan luka bakar tingkat 3 memerlukan cangkok kulit sehingga dirujuk ke RSCM. Sejauh ini kondisi keseluruhan korban sudah mulai membaik. Jumlah pasien rawat inap 12 orang. Kondisi jasmaninya terus membaik dari hari ke hari dan mereka dirawat di ruang ranap biasa. Penanganan di RSCJ Cempaka Putih dilakukan secara terpadu dan holistik ya, meliputi penanganan kondisi medik, itu unsur utamanya dari dokter-dokter kami, dan psikososial oleh tim psikologi kepolisian, pendampingan dari Dinas Pendidikan dan juga dari KPAI. Fokus kami saat ini setelah hampir seminggu ya, adalah pada penanganan kondisi penurunan indera pendengaran pada pasien. Hampir semua pasien telah dilakukan pemeriksaan audiometri pada kedua telinganya untuk mendapatkan penilaian yang lebih akurat akibat dampak dari trauma akustik karena ledakan.